Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pengajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, dengan harapan semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah, anak cucu kita menjadi solih dan solihah, dan apabila besok kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, menguraikan materi khutbah 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan di masjid ini, yang pada saat itu lampunya padam. Ada 5 hal yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang ahli hikmah. Dia mengatakan bahwa orang yang cerdas itu apabila dia bisa membagi waktunya menjadi 5 bagian. Jadi orang yang cerdas adalah seorang yang bisa membagi waktunya menjadi 5 bagian. Kalau versinya Imam Al-Ghazali lebih sempit lagi, yakni orang yang cerdas itu yang bisa membagi waktunya menjadi 3 bagian. Jadi kalau 3 bagian kita bagi waktu dalam 1 hari 24 jam, berarti rata-rata 8 jam. Pertama, sepertiga waktu kita dalam 1 hari. Kalau kita mengambil waktu 1 hari sebagai waktu yang ada, yang tersedia pada diri kita, sepertiga atau 8 jam dipergunakan untuk beribadah. Kemudian sepertiga untuk mencari nafkah. Kemudian sepertiga lagi kita pergunakan untuk istirahat. Jadi ada 3 bagian. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 5 bagian itu, yang saya katakan sekali lagi, sepertiga untuk beribadah, sepertiga untuk mencari nafkah, dan sepertiga kita pergunakan untuk beristirahat. Kalau dalam pandangan ahli hikmah yang saya sebutkan tadi, orang yang cerdas itu bisa membagi waktunya menjadi 5 bagian. Yang pertama, dia memiliki waktu untuk munajat kepada Allah.
Kemudian yang kedua, dia punya waktu untuk menilai, mengevaluasi dirinya. Kemudian yang ketiga, dia punya waktu untuk mencari teman yang bisa memberikan penilaian terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dia punya waktu untuk mencari nafkah. Dan yang kelima, dia punya waktu untuk mencari ilmu. Ya. Yang kedua itu di sana tidak dijelaskan tentang istirahat. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita coba pertemukan pendapat Imam Al-Ghazali dan seorang ahli hikmah. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan kita punya waktu untuk beribadah, dalam pengertian ibadah itu dibagi dalam dua bagian, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang memang murni ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, itu ibadah mahdhah. Kalau ibadah kita berkaitan dengan masyarakat, dengan alam, maka itu termasuk ibadah yang ghairu mahdhah. Ya. Jadi ibadah yang berkaitan dengan masyarakat itu ghairu mahdhah. Kalau kita merujuk pada pandangan Imam Al-Ghazali bahwa waktu kita sepertiga dipakai untuk beribadah. Di sana ketika kita beribadah mengisi dengan satu munajat. Ya, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Dia punya waktu untuk munajat kepada Allah. Munajat di sini dalam pengertian yang luas, yakni ibadah itu diantaranya adalah munajat. Ibadah mahdhah itu diantaranya adalah munajat. Gitu. Apa munajat itu? Munajat adalah doa yang kita sampaikan, kita ucapkan, tapi sebelumnya diawali dengan menceritakan keadaan dirinya. Jadi dia berdoa, tapi sebelumnya dia menceritakan tentang kondisi dirinya, tentang keadaannya sekarang ini. Kalau dia berhadapan dengan kesulitan ekonomi, ya dia cerita tentang kesulitan ekonomi itu di hadapan Allah. Barulah kemudian dia berdoa memohon kepada Allah agar kesulitan itu dihilangkan, diberi kemudahan oleh Allah agar supaya kesulitan itu tidak menerpa pada dirinya. Ya, contohnya sering saya sampaikan, pada waktu malam dia bangun, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 333 kali. Kemudian dia keluar menghadap ke langit menceritakan keadaan dirinya. Jadi menghadap ke kiblat, kemudian sambil menengadahkan ke langit, menceritakan dengan suara yang halus, suara yang tidak keras. Ojo banter-banter, golek banter malah krungu tonggoni, gitu ya. Jadi malam-malam tidak usah banter-banter, gitu. Jadi diceritakan, nanti kalau tonggoni krungu kan malah ngerti apa karepe, gitu. Sebab kita ini kan tidak boleh pagi-pagi sambat nang koncone, itu tidak boleh. Kita ini yang bisa sambat hanya kepada Allah. Kalau dia sambat kepada temannya, paling-paling jawaban temannya ya podo ae, gitu. Jadi sama saja, gitu. Maka sambat yang paling bagus ya munajat kepada Allah itu. Maka dia mesti menceritakan keadaan dirinya. Sebagai contoh,
Ada seorang yang punya anak itu berapa? 5 umpamanya. Yang nomor 1 diceritakan, ya Allah, dia mau sudah lulus SMA, dia mau masuk perguruan tinggi. Yang kedua, dia lulus SMP, mau masuk SMA. Ya diceritakan gitu. Yang ketiga, lulus SD, mau masuk SMP. Yang keempat, lulus TK, mau masuk SD itu. Yang kelima, dari PAUD mau masuk TK. Yang keenam, mau keluar gitu ya. Mau keluar, mau lahir gitu. Diceritakan itu. Kami tidak ada dana sama sekali ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, bisa beri kami, engkau memberi kepada kami jalan keluar gitu, dengan memberi rizki yang banyak untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Itulah munajat gitu. Jadi cerita dhisik gitu. Nah, cerita dhisik kepada Allah, baru dia meminta. Dengan hati yang tulus pasti diberi jalan keluar oleh Allah. Nah, kalau berdoa itu biasanya tanpa menceritakan, wis moro langsung ndonga gitu. Moro-moro, ya Razzaq urzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Ya pokoknya lek njaluk lek ndonga do Gusti zat kang paling aweh rizki, panjenengan paringi rizki kula niki kelawan rizki sing kathah barokah gitu ya. Kati halal gitu ya. Juawe itu jangkep gitu. Itu namanya doa. Ya ndak apa-apa gitu. Cuma munajat itu berbeda, di situ pengertiannya gitu ya. Dia harus punya waktu untuk munajat kepada Allah itu. Kemudian yang kedua, dia harus punya waktu untuk muhasabah, melakukan penilaian dirinya, melakukan evaluasi diri. Dia harus punya waktu. Kalau dulu Pak Kiai Haji Usman Mansur itu pernah memberikan kuliah gitu ya. Kalau tidak salah saya pernah mengikuti di masjid ini. Dia menyatakan bahwa muhasabah itu perlu dilakukan setiap hari. Kapan kita mengevaluasi diri? Yakni setelah kita menunaikan sholat isya. Ya, kita langsung mengevaluasi diri. Kita lihat amal kita mulai sejak bangun pagi ya sampai memasuki waktu menjelang malam gitu. Kita mengevaluasi diri kita. Seharian tadi saya melakukan apa? Nah, sebenarnya kan kita ini mesti mencatat semua apa yang kita lakukan. Ya dicatat, iki mau sembahyang subuh jamaah gitu ya. Terus wiridan, terus melaku-melaku olahraga gitu ya. Terus budal nang pasar dicatat gitu. Tapi kita kan tidak kober itu mencatat itu gitu. Kita tidak kober, tapi kita masih ingat pada hari itu. Ya, untuk apa? Untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan pada hari itu. Nah, kemudian barulah kita akan tahu ada kekurangan. Nah, kalau umpamanya kurang, besok harus kita perbaiki gitu. Jadi umpamanya sholat subuh berjamaah, sholat zuhur mangko gak sempat berjamaah, ya jamaah tapi jamaah swasta gitu ya. Lu apa ana jamaah negeri itu lek bareng karo imam masjid. Lek di luar itu jenenge jamaah swasta gitu. Jadi ya padha-padha jamaah cuma swasta kan gitu. Nah, nilainya bagaimana? Ya nilai berjamaah itu kan tergantung dengan jumlah jamaah. Lebih banyak jamaahnya, lebih banyak pahalanya gitu. Jadi sing jamaah 100 ya ganjarane 100 ping 17 gitu. Kalau jamaahnya itu 1 juta ya 1 juta ping 17 kan gitu. Jadi kalau Nabi mengatakan bahwa salat jamaah di Masjidil Haram Mekah itu dibandingkan dengan masjid yang lain itu selisihnya 100.000.
Mengapa disebut 100.000? Karena kira-kira ini pemahaman saya, dulu yang berjamaah di Masjidil Haram itu sekitar 100.000. Nah kalau sekarang yang jamaah 1 juta, berarti ya 1 juta gitu. Kalau sing jamaah 5, ya 5 ping 17 gitu. Jadi 5 ping 17 itu artinya apa? Bahwa berjamaah itu tergantung kepada nilai jamaah, tergantung kepada jumlah jamaah. Bukan berarti kemudian kita lari di tempat yang jamaahnya banyak, padahal kita punya musola di situ gitu ya. Ya musola itu tetap diusahakan bagaimana supaya jamaahnya juga banyak. Jadi terus ngomong ayo jamaah gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu mengevaluasi diri. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, kemudian asar terus. Lah tadi kok saya ini gak sempat jamaah, kenapa? Oh karena sibuknya. Ini harus dihindari untuk besok supaya tidak sibuk. Sesibuk-sibuk apapun kita harus berusaha untuk menunaikan sholat berjamaah. Itu harus kita evaluasi terus gitu, setiap hari. Nah kemudian yang ketiga, kalau pandangan ahli hikmah, kita harus mencari orang yang bisa menilai diri kita. Ya, mencari orang yang bisa menilai diri kita. Sebab begini, kita ini kan biasanya paling pinter biji wong, tapi ora pinter biji awake dhewe. Lek menilai orang pinter, oh wong iku kafir, tapi awake dhewe lali karo kafire dhewe. Iku jari syair Gus Dur itu. Ya, dia pinter ngafirno orang, tapi dia ndak pinter ngafirno awake dhewe. Padahal dia yang lebih kafir daripada yang dikafirkan, gitu. Itulah manusia. Lek biji wong pinter, tapi lek biji awake dhewe ora iso. Wis nganggep awake iki paling bagus. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kau menilai bahwa dirimu itu paling bagus. Nah, kalau ada orang menilai dirinya paling bagus, itu sebenarnya adalah paling jelek gitu. Makanya anak-anak kita ini hati-hati. Bapak-bapak ini kan tidak bisa kemudian otaknya itu dicuci. Sekarang ini banyak orang yang pintar nyuci otak. Kira-kira saking akeh produk mesin cuci termasuk utai wong iki ya dicuci gitu. Cuma lek wis tuwa-tuwa iku ora iso dicuci, soalnya ndek kene wis kadung gitu akeh. Sing gak iku sing arek nom-noman iki gampang dicuci. Apa maneh arek lek demo kok ketoke kendel, mari ngono diparani. Delok kendele iku diparani teh. Cak, sampean gak kepingin mlebu swarga ndek kono diinteni widodari gitu. Lah widodari sampean kari milih. Lah ning donya niki ya akeh wong wedok tapi gak kaya widodari. Ya napa carane? Gampang. Awakmu tak pasangi bom gitu. Tak pasangi bom engko mlebu rono, engko lek wayahe takdir ngebomo gitu. Dibom temenan gitu ya. Dhewe wis dienteni di swarga gitu. Lho, krana nikine kosong, gak ono pertimbangan apa-apa gitu. Ndak ada pertimbangan apa-apa sehingga dianggap apa yang disampaikan oleh orang itu bener ya wis iku. Liyane gak ono gitu. Dikira lek wis kaya ngono iku, widodari wis ngenteni di kono gitu. Padahal kan merugikan banyak orang. Wong sing gak merugikan saja durung dijamin mlebu swarga, apa maneh sing merugikan orang lain. Itu kan mestinya kan mikire kaya ngono. Ya ndak. Akhirnya karo wong Cirebon gak oleh dikubur di wilayah Cirebon. Ya apa iki carane lek ngubur iki? Paling penak dikei kayu, dikei bandol cemplungno laut. Ngoten. Kan padha ae direken mati di kapal dalam perjalanan gitu. Makanya anak-anak kita ini peran keluarga untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya itu sangat besar. Karena apa? Mereka nanti lek kene ini kosong, ikut diiseni. Nah, wis diiseni, ya wis mulai moro-moro langsung bapake kafir. Gitu. Saya ingat dulu ketika zaman Pak Harto di daerah pundi niku Juanda enten masjid nyiri niku. Niku kan ternyata digerebek karo polisi. Lah soalé napa arek 3 dina ndek kono metu iku wis iso
ngafirno bapake. Luar biasa nih. Jadi lek ngono sing Islam iku awake dhewe, sing mlebu swarga awake dhewe, wong liya gak oleh itu. Nah, makanya perlu kita ini punya teman yang bisa memberikan penilaian kepada diri kita. Oh, sampai niki tak delok wis ngene. Cuma ada kelemahan iki kurang ngene, gitu. Tapi kalau mencari seperti itu ya orang yang paham tentang diri kita. Kalau nggak paham ya nggak tahu, gitu. Nah, kalau itu tidak mungkin kita temukan orang yang paham, maka kita hendaknya mencari majelis-majelis ilmu yang di situ mengkaji tentang noto ati, gitu. Jadi majelis manajemen kolbu iku lek jarine hakim, lek jarine sinten niku kan ngaji noto ati. Jadi hati iku ditata. Lho napa lek nata ati? Lah iku ngajine ya ngaji tasawuf itu ngaji nata ati. Nah, makanya kalau bapak-bapak mau mengkaji tasawuf sing temenan, nek masjid sampai nyetel jam 8 sampai jam 9 isuk, sampean rungokno temenan gitu. Itu cuma ya memang ilmunya lek gak teko ya bingung ngrasakno gitu ya. Bingung. Tapi kalau kita bisa mendengarkan, itu nikmat itu. Oh, ternyata awak-awak niki keliru lek ngono gitu. Sing bener iki ngene, ya gitu. Jadi kita harus punya majelis begitu ya, seperti kita datang pengajian kemudian kita mendengarkan materi pengajian itu. Oh, saya ini kurang begini. Aku iki lek salat kok ketoke angger salat. Lek lungguh ya pokoke lungguh. Lek takbir pokoke takbir sing bener iku ya apa? Nah, itu kalau dalam sisi fikih. Jadi amaliyah lahiriah ditata ya amal batiniyah ya ditata gitu. Itu yang ketiga, jadi masuk dalam wilayah ibadah gitu. Nah, kemudian kita punya waktu untuk mencari ilmu. Jadi kita harus punya waktu mencari ilmu. Kita tidak boleh menganggap bahwa ilmu kita ini sudah katok, itu tidak boleh. Bahwa ilmu Allah itu diibaratkan lautan. Iku lek ana kewan miber njupuk banyu titik. Gitu. Ya wis iku ilmune menungso. Nah, ilmune Gusti Allah ya lautan itu, gitu. Makanya saya tertarik ketika Kaisar Hirohito apa siapa yang di Jepang itu. Dia membuat satu buku, soalnya apa? Dia mencari mengumpulkan ikan, kemudian dibaca di perlakuan modelnya begini, modeling ini. Jadi masih tua, saya iso gawe buku gitu. Lalu kula jenengan niku lek masa ngoten. Lah apa mikir iwak kate dicateti, mari ngono iki obah ngene dicatet ngono. Terus digoreng ae wae. Kalau kita kan begitu, jadi makanya angel-angel terus gawe ilmu digoreng ae wae. Nah, jadi makom ini makom goreng iwak gitu, tidak meneliti iwak gitu. Nah, ini ilmu itu artinya tidak bisa selesai walaupun kita ini mengatakan ahli, pasti itu hanya satu bagian saja, tidak bisa menyeluruh. Maka kita harus terus mencari ilmu. Kalau kita ilmu agama, ya kita cari terus bahwa ilmu agama itu begitu luas. Maka kita mungkin baru mendapatkan sebagian kecil saja, tidak lebih dari itu. Makanya kan dalam Islam itu mencari ilmu tanpa batas. Jadi seumur hidup manusia itu mencari ilmu. Apa sih kok dunia niki saiki cuacane iku kok murat-marit ya, dipelajari niki apa sebabnya kok cuaca murat-marit. Udan niki wis 2 tahun. Ya meh 2 tahun gitu. Ono apa kok udan niki terus menerus. Nah, kula ditakoni karo kanca ya apa Pak Dalang? Ya wis alhamdulillah diparingi udan terus. Timbangane dikei terang terus gitu ya. Jale dikei terang terus 2 tahun kira-kira ya apa sampean gitu. Ya tambah bingung. Lebih saya enak ngene iki sapa jare Gusti Allah wis. Boleh dikei terang 2 tahun, dikei udan 2 tahun, mari ngono dikei terang
2 tahun. Oleh 2 tahun tambah mumet wonge. Apa maneh lek banyune sat gitu. Banyune sat listrike bolak-balik mati. Lek sat banyune ya dadi listrik mati, engko sat bensine mobile ora mlaku. Dadi engko dadi duniane kaya zaman biyen. Ka ono wong numpak kendaraan kan numpake sikil gitu ya. Para jamaah ingkang kula hormati, lho niki dikaji. Kula jenengan nggih ngoten nek pancen tujuane ini dhaipun ila rabbi. Kula niki punya tujuan melampah menuju kepada Allah. Ya kudu golek ilmu ya apa carane menuju kepada Allah. Jadi terus golek ilmu gak mandek-mandek. Gak oleh mbok kait biyen kok ngaji ya lah kapan marine ngoten umpamane. Ya gak oleh ngono ya kudu terus ngaji gitu. Ya paling tidak lek umpamane salat kuwi iki ngene, kira-kira wis bener apa durung? Sing bener iku ya apa? Lah terus begitu. Walaupun wis tuwa kan ya gak apa-apa to menilai salate wong wis apal salat, tapi durung mesti bener salate, kan gitu. Itu artinya ilmu itu tidak boleh kemudian kita mencarinya berhenti, kudu terus golek ilmu gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, nah hanya ada persamaan antara Imam Al-Ghazali dengan sebagian ahli hikmah tentang adanya waktu li talabin nafkah, untuk mencari nafkah. Jadi kalau kita membagi waktunya untuk mencari nafkah itu 8 jam. Dan ternyata pandangan Al-Ghazali itu sudah diadopsi oleh dunia. Wong nyambut gawe iku maksimum sedina 8 jam. Gak kuat kliwat teko 8 jam. Engko lek umpamane nyambut gawe 16 jam meneh gak iso tangi. Ngoten. Soale kurang ibadahe ya kacau. Wong nyambut gawe kok 16 jam, nyambut gawe niku 8 jam. Gitu. Nah, niki kan menggambarkan bahwa pikiran di dalam Islam itu sudah banyak diadopsi di mana saja, termasuk diadopsi oleh PBB, ya kemudian negara niki melok ngeratifikasi gitu. Kaya perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, trafficking dan lain sebagainya. Jenengan ngerti gak ngeten iki? Ya kula kuwatir kula ngomong sampean mboten ngerti. Pancene durung tau ngaji undang-undang niku apa? Niku perlu ngaji undang-undang ngoten. Dadi lek biyen niku wong lanang iku tangane terlalu enteng ngeplaki bojone ngoten. Lah sakniki mboten oleh ngoten lho. Mboten oleh lek kate ngeplak bojone iso lapor polisi. Bahwa kula nembe dikeplaki karo bapake lare-lare. Akhire bapake diceluk. Ya apa iki? Ngoten. Bisa dihukum kena pasal piro? Lah ngoten. Kena pasal piro? Lek biyen kan mboten. Biyen wong wedok niku dikeplak sing lanang, awakmu gak lara ta? Ya lara, cuma iki kan pengabdianku nang bojoku ngono. Lah lek ngene terus ya suwe-suwe bunyak kan. Gitu. Nah, itu sekarang ndak bisa lagi, itu ada undang-undang gitu. Jadi lek biyen wong lanang sak karepe dhewe nang wong wedok, utawa sewalike wong wedok ya rumangsa kuat ngalahno wong lanang. Iki tambah luar biasa nih. Ngoten. Lah niku sekarang ndak bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu harus dihapus. Nah ngoten. Nah, termasuk perlindungan anak. Biyen niku lek ana wong megat bojone sing dipecat, sing dipekat ya sak anake pisan. Ya napa kok dipegat anake pisan? Anake ora dirumat gitu. Bojone dipegat, anake ditinggal dak. Padahal anak ini kan sih tetap wajib nafkah sampai kapan dia mampu mandiri. Jadi lek hukum Islam niku kapan dia bebas dari kewajiban orang tua, lek balik gitu. Lah di Indonesia niki lek rapi kan ukurannya 16 tahun wong wedok, 18 tahun wong lanang, iku ukuran minimal. Tapi lek pemilihan umum minimal umure 17
tahun. Lalu wajib belajar ini kan 9 tahun, baru 6 tahun ditambah 9 tahun menjadi 15 tahun. Jadi yok nopo ngukure untuk yang namanya anak yang siap mandiri minimal niku lek wis lulus SMA. Lah ngoten. Jadi wajib wong tuwa ngrumat anak niku sampai umur 18 tahun. Gak oleh moro-moro ditinggal dak gak di rumah, itu gak oleh. Itu bisa dituntut besok di akhirat niku. Nah, kalau sekarang ada undang-undang namanya perlindungan anak gitu. Makanya aja sembrono pinter gawe anak ora pinter ngrumati anak. Lek gawe anak gampang, ngrumati lho sing angel gitu ya. Nah, di sini jadi ilmu itu diperlukan di situ ya. Ini diperlukan ilmu itu. Makanya kalau sekarang ada seorang yang dia itu ternyata anaknya ditelantarkan, niki bisa dituntut oleh negara gitu. Dituntut oleh negara. Karena apa? Karena ini merupakan satu hal yang wajib bagi dia. Makanya wajib merumat itu ya sampai umur 18 tahun. Nek kuliah S1 itu jadi sunnah gitu. Lek S1, lek S2 ya mubah, lek S3 ya haram. Mau nyekolah kok sampai S3. Tapi itu ya relatif ndelok kekuatan duwike kan gitu. Lek duwe akeh ya gak apa-apa sampai lulus S3. Niku lek cara kewajibane wong tua terhadap anak gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, nah jadi kalau begitu pandangan ulama ahli hikmah lan Imam Al-Ghazali itu ada kewajiban mencari nafkah. Jadi kewajiban mencari nafkah. Jadi kalau gitu ada waktu untuk mencari nafkah. Waktunya berapa? Yaitu 8 jam. Lek basa Jawa niku tolabur rizki. Tolab niku artinya luru rezeki gitu. Dia harus mencari itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki, memenuhi kebutuhan anak. Nah disinilah maka sebenarnya Islam itu ya kalau kita coba hubungkan kedua pemahaman atau pendapat para ulama tadi, bahwa Islam itu tetap mengajarkan kepada orang Islam untuk mencari nafkah. Itu. Dia harus mencari nafkah karena tidak mungkin hidup di dunia gak golek nafkah, kan tidak mungkin. Dia harus mencari itu. Makanya kula eling niku ngeten. Enten seorang kiai wonten Kepanjen, pun sepuh umure 80. Piyambake niku pancen profesine biyen niku dodol barang bekas. Dadi di pasar dodol barang bekas. Lah dheweke niku anak-anak iku wis sukses kabeh ya. Wis sukses kabeh. Barang kula ketemu di pasar niku kula takoni, "Mbah, jenengan kok sing nyambut gawe mawon?" Kan putra-putra jenengan kan wis memberi subsidi dumateng jenengan. Jawabane, "Lek soal anakku iku urusane anakku. Tapi lek kewajibanku nang mbok nyai iku tetep." Jadi kewajibanku nang mbok nyai iku tetep. Jadi ya napa ya kudu golek, kudu syarat iku kudu metu golek. Lah kanggo sapa? Kanggo memenuhi nafkah istri. Ngoten. Kula pikir-pikir iki lek nyekeli agama nemen kuwati. Ngoten. Nemen kuwati. Karena apa? Niki ngugemi agama, ndak boleh diam padahal wis umur 80. Enteke kewajiban iku kapan? Lek wis mati. Ngoten. Jadi kewajiban itu enteke lek wis mati. Memberi nafkah itu juga begitu. Habisnya itu kalau dia sudah meninggal dunia. Lalu umpamanya dalam keadaan tidak mau mampu, ya jenenge gak mampu ya ora apa-apa kan gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dengan begitu Islam itu mengajarkan keseimbangan. Ya, keseimbangan dalam bahasa sing rodok keren titik niku, Islam itu mengajarkan at-tawassut wa ta'dil, jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi tidak hanya mementingkan akhirat tok,
lali dunia ini, tidak hanya mementingkan dunia tok lali akhirate, dua-duanya itu dilaksanakan secara seimbang gitu. Karena apa? Ajaran Islam itu mengajarkan begitu, mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan kalau dia memiliki rohani, ya rohani ini dipenuhi, jasmani ini ya dipenuhi. Jangan hanya jasmani ini tok dipenuhi, tapi rohani ini ora tahu diurusi. Rohani ini tok diurusi, tapi jasmani ini ora diurusi, ya ora oleh. Dunia ini tok diurusi, tapi akhiratnya ora tahu diurusi, nggih mboten oleh. Akhirat tok tapi dunia ini nggih gak diurusi, ya ora oleh. Nah, kalau sudah begitu, berarti bertasawuf itu bukan berarti gak oleh golek dunya, ya tetap golek dunya, tapi golek dunya sing bener. Dan dunya itu bukan tujuan, tapi dunya itu wasilah saja untuk mencapai tujuan. Pada orang itu menganggap bahwa dunia itu adalah tujuan, itu keliru. Dunia niku minangka wasilah, tujuane golek ridhone Gusti Allah. Makane lek golek dunya kudu golek dunya sing bener, gitu, sing bener. Jadi gak nganggep moro kabeh iki tekku, mateke wong ya tekku, tekmu ya tekku. Wah, itu ndak boleh. Jadi harus punya batas, ada had gitu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bagaimana posisi kita sebagai seorang Islam. Jadi tetap kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Tujuan akhirat, gitu. Sebanyak-banyaknya, tapi dengan jalan yang bagus, gitu. Jadi bukan hanya kita mencari dunia pokoknya golek, tidak bisa. Karena doa kita kan Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan, gitu. Jadi itu. Jadi tidak hanya menjual sing akeh tok tapi ora halal, ora barokah jadinya kalau ora halal. Makanya di sini Islam mengajarkan kita tetap dituntut mencari dunia, tapi untuk mazra'atul akhirah, untuk tempat menanam kita di akhirat, gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, maka dengan demikian seorang Islam adalah seorang yang di dalam hidupnya itu selalu memenuhi asas keseimbangan, gitu. Memenuhi asas keseimbangan. Bukan hanya sekedar dia bergerak, tapi dia harus punya ilmu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak hanya sekedar dilakukan, tapi enten ilmune. Karena napa? Karena kita niki kan memahami bahwa amalia ya yang tidak disertai dengan ilmu itu bisa batal, gitu. Mengapa? Karena ada satu prinsip bahwa ilmu itu harus didasari dengan amal. Maksud saya, amal harus didasari dengan ilmu, gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, makanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu, gitu, pentingnya ilmu. Nah, dengan ilmu itulah dia bisa menggapai dunia dan dia juga bisa menggapai akhirat. Jarine wong barat, ilmu itu seperti pedang, gitu. Jadi ilmu itu seperti pedang. Pedang untuk apa? Untuk mencari dunia, dan pedang untuk mencari akhirat, gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, nah kalau kita bicara ilmu, maka mana yang didahulukan, gitu. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu untuk mengembangkan, mencerdaskan hati, dan ilmu untuk mencerdaskan otak. Jadi yang dituntut itu ilmu yang bisa mencerdaskan dua potensi diri, hati, otak. Lek otak menjadi otak yang cerdas. Hati nih ya jadi cerdas. Cerdasnya hati ku ya napa? Apa kaya utek mboten padha, kaya akal mboten padha. Makane
Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, niku membagi menungso niki menjadi 4 kelompok. Wong sing dheweke iku cerdas pikirane terus cerdas atine, enten wong sing cerdas pikirane tapi ora cerdas atine, ana wong sing cerdas atine, cerdas pikirane tapi ora cerdas atine, enten sing ora cerdas pikirane tapi cerdas atine, dan sing nomor 4 ya niku cerdas ora cerdas atine ya ora cerdas pikirane gitu. Nah, kita harus mengejar yang cerdas kedua-duanya. Niku lek ana wong Jawa, kiai Jawa niku nyebutno ana wong pinter tur bener itu. Ana wong pinter tapi ora bener. Ana wong ora pati pinter tapi bener. Ana wong ora pinter ya ora bener gitu. Nah, kita tinggal milih, apa milih yang nomor 4 apa milih yang nomor 1 gitu. Kita ndak ingin menjadi orang nomor 4, paling ndak ya paling ndak masih ora pinter temenan, pokoknya bener. Sebab oleh pinter tok tapi ora bener iku bahaya. Bahayane napa? Donya niki rusak krana kakean wong pinter tapi ora bener gitu. Jadi Indonesia mengalami krisis apa gak ono wong pinter dari sisi ekonomi wakeh tapi ora bener gitu. Makanya kalau kita mencoba masuk pada wilayah keempat tadi, menuntut ilmu, itu berarti kita harus berusaha menjadi orang yang pinter tur bener. Muga-muga kita sedaya niki dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kekuatan untuk bisa menjadi insan kamil, manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wa fil akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubtian bila mithal barakal hamdu wal mannu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ya muhawwil al akhwal hawwil akhwalana ila asanil hal ya wali ya muta'al. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.